Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu membahas apa itu pasar finansial dan apa itu perusahaan. Mungkin kalau kita melihat dari fakta di sekarang ini, pasar finansial itu sering dikaitkan dengan Bitcoin, Ethereum, dan token PP. Itulah makanya pasar finansial itu memang benar. Pasar finansial itu tidak memiliki aset, jadi hanya virtual akun. Secara pengertian, pasar finansial adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran aktiva finansial atau dikenal juga sebagai sekuritas. Apa itu sekuritas? Sekuritas itu sering disebut efek, yaitu mencerminkan kepemilikan seseorang, badan usaha, atau suatu aset. Sekuritas dapat berbentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan, misalnya seperti saham. Pasar keuangan yaitu bersifat obligasi, dan juga seperti perusahaan, indeks, dan lain-lain. Terus apa itu aktiva finansial? Aktiva finansial adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai pasar karena mewakili klaim atas aktiva real perusahaan. Contohnya seperti tadi, yaitu saham, obligasi, hutang, bank, dan kewajiban yang lain. Fungsinya apa? Pasar finansial memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk dengan mudah melakukan transaksi jual beli sekuritas. Ini juga mengalokasikan tabungan secara efisien kepada pihak yang memerlukan dana untuk investasi di sektor real ekonomi. Oke, kita sudah tahu nih apa itu pasar finansial. Pasar finansial yaitu adalah tempat pertemuannya sang penjual dan juga sang pembeli, tapi berbentuk aktiva finansial seperti saham, hutang, obligasi, dan lain-lain. Terus apa itu perusahaan? Perusahaan adalah entitas bisnis yang beroperasi dalam suatu lingkungan tertentu. Semisal nih, pasar finansial itu berbentuk virtual, yaitu kita bisa bekerja di mana-mana, baik di sebuah kafe atau di tempat makan yang lain. Itu adalah pasar finansial. Tapi perusahaan bersifat kompleks, yaitu perusahaan itu tidak menyediakan aktiva finansial, tapi menyediakan bahan baku, barang dagangan, dan juga mesin-mesin. Itulah perbedaan apa itu pasar finansial dan apa itu perusahaan. Perusahaan beroperasi dalam sistem keuangan yang melibatkan lembaga keuangan dan pasar keuangan. Jadi pasar finansial dan perusahaan itu saling terkait, jadi tidak bisa memisah-misahkan. Pihak yang memiliki surplus tabungan menciptakan harta keuangan, sedangkan yang mengalami defisit tabungan menciptakan kewajiban keuangan. Perusahaan memiliki aktiva real yang mendukung operasional seperti produk, barang, dan jasa. Jadi perusahaan itu menyediakan barang dan jasa, sedangkan perusahaan finansial itu menyediakan aktiva finansial, yaitu berupa saham dan surat-surat yang lain. Oke, sudah tahu nih apa perbedaannya pasar finansial dan juga perusahaan. Oke, sekarang kita ketahui apa saja sih jenis-jenis pasar finansial. Pasar finansial itu dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama pasar modal, yaitu terdiri dari primer dan pasar sekunder. Seperti primer yaitu pasar saham, dan sekunder adalah pasar obligasi. Apa itu pasar saham? Pasar saham merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan melakukan sarana perdagangan saham. Sedangkan pasar obligasi merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang kedua, pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Dan yang ketiga, ada yang namanya pasar keuangan. Nah, ini pasar keuangan kita bisa menyebut ini dengan pasar finansial, yaitu merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Jadi tahu kan udah investasi itu
melebihkan modal untuk dibagikan kepada yang kekurangan modal. Pasar derivatif yaitu merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola rasio keuangan. Oke, sudah cukup dan lain-lain. Terus apa fungsi-fungsinya? Fungsi-fungsinya yang pertama, tujuan dan fungsi pasar finansial adalah menyediakan dana kepada debitur sehingga memungkinkan debitur untuk melaksanakan rencana investasinya. Yang kedua, menyediakan instrumen-instrumen yang menghasilkan pendapatan kepada para kreditur pemilik modal sehingga memungkinkan para kreditur pemilik modal untuk menumpuk kekayaan melalui pemilikan surat-surat hutang. Yang ketiga, menyediakan likuiditas di pasar sehingga mendukung perdagangan reksadana. Oke, menyediakan likuiditas untuk bank-bank komersial dan lain-lain. Dan juga yang paling penting dari semuanya yaitu mempromosikan tabungan dan juga mempromosikan investasi. Jadi tujuan pasar finansial, setelah investasi itu masuk ke dalam pasar finansial, nanti itu akan dipromosikan, yaitu mengurangi atau membagikan uang investasi itu kepada sebuah pengusaha yang kekurangan modal. Terus apalagi elemen-elemennya apa aja? Yang pertama, berdasarkan tingkat, yaitu pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar yang penerbitan saham-saham baru atau penerbitan surat-surat hutang baru. Pasar perdana memperdagangkan efek-efek yang dijual kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Terus yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek-efek yang telah ada terlebih dahulu. Dengan kata lain, pasar sekunder memperdagangkan efek-efek yang sebelumnya terlibat di pasar bersama. Oke, sekarang kita lalui yaitu hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam pasar keuangan. Peminjam berbagai cara, misalnya menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan atau deposito di bank, menjadi peserta program dana pensiun, dan membayar premi asuransi. Yang kedua, peminjam. Apa itu peminjam? Individu meminjam uang melalui bank untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang guna pembiayaan pembelian rumah. Perusahaan meminjam uang untuk jangka pendek. Oke, mungkin ini sangat sulit untuk kita pahami, mungkin kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Oke, yang ketiga yaitu tentang lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah entitas yang beroperasi dalam bidang transaksi keuangan dan moneter. Terus lembaga keuangan apa aja? Yaitu termasuk seperti bank, perusahaan asuransi, dan dealer investasi. Tugasnya apa aja? Yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan serta mencari keuntungan. Perannya adalah perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Jadi gunanya investasi itu adalah jikalau kalian memiliki kelebihan dana, nah itu kita bisa buat untuk investasi. Investasi itu apa? Investasi itu nanti dana kalian itu akan dibagikan kepada pengusaha yang kekurangan modal atau membutuhkan modal. Jadi tidak sia-sia dana kalian diinvestasikan. Oke, yang keempat yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada dua, yaitu ada lembaga keuangan bank dan yang kedua ada lembaga keuangan non bank. Apa aja bedanya? Lembaga keuangan bank biasanya menerima dan menghimpun simpanan uang, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu meminjamkan uang serta menerbitkan bank note. Terus lembaga keuangan non bank apa aja? Mungkin kalian udah tahu nih apa aja aplikasi-aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi sebuah perusahaan non bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan bursa efek. Apa itu bursa efek? Yaitu adalah pasar saham. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya terapkan tentang pasar finansial dan juga perusahaan. Untuk lainnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti di materi selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Ahmad Anwar Faldi dari Prodi Ekonomi akan menjelaskan tentang alokasi dana melalui keuntungan pasar finansial. Pasar finansial adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran aktiva finansial seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuannya, alokasi dana melalui pasar finansial bertujuan untuk menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan atau pinjaman. Contohnya, perusahaan ABC memperoleh keuntungan dari penjualan produk atau layanan. Dana ini dapat dialokasikan untuk investasi dalam aktiva real, membeli mesin baru, memperluas fasilitas, atau mengembangkan produk. Dan untuk pembayaran utang, melunasi pinjaman bank atau obligasi yang jauh tempo. Pembagian dividen, bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Kesimpulannya, alokasi dana melalui pasar finansial berfokus pada hubungan antara investor dan perusahaan. Sementara alokasi dana melalui keuntungan perusahaan berkaitan dengan penggunaan dana yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.